Desa Jerowaru kalau menurut catatan yang ada itu lahir pada sekitar tahun 1920. Luas wilayah Desa Jerowaru kurang lebih 16,93 km persegi yang terdiri dari 21 dusun. Penduduk atau masyarakat Desa Jerowaru sebagian besar berprofesi sebagai petani dan sebagian lagi berprofesi sebagai nelayan, karena Desa Jerowaru ada sekitar 6 dusun itu adalah dusun yang berada di daerah pesisir dan masyarakat mereka sebagian adalah nelayan. Karena berlatar belakang budaya yang sangat kuat dari leluhur kita, sampai saat ini mereka masih sangat memegang teguh peninggalan-peninggalan budaya dan sejarah, baik yang sifatnya kebendaan maupun non-kebendaan. Ada salah satu ritual masyarakat yang tetap bertahan eksis sampai saat ini di Desa Jerowaru, yakni bebubus. Bubus ini adalah sebuah cara pengobatan tradisional yang dikenal masyarakat Sasak secara turun-temurun, yang bahan dasarnya adalah beras dan dicampur dengan rempah-rempah tertentu. Ya, kalau bubus tiwang mamanya entah rempah apa dia pakai, terus bubus jowong juga dia pakai apa, terus bubus tuju dia pakai apa. Nah, bubus mangkung ini juga punya rempah sendiri begitu yang tidak dipakai oleh bubus-bubus lain. Bubus-bubus itu adalah kegiatan berobat yang dilakukan oleh masyarakat tradisional Jerowaru dengan cara dia datang ke belian bubus itu. Belian kalau bahasa Jawanya mungkin dukun ya, tapi dukun juga kan dibagi dua juga. Ada klasifikasinya, ada dukun sesat, ada dukun, ada aliran putih, ada aliran hitam itu. Nah, mungkin belian bubus ini adalah salah satu dari dukun yang beraliran putih. Caranya tabib lah istilahnya, tabib. Lebih tepat tabib, karena hanya memberikan obat. Tidak bikin masalah lah begitu kan. Kalau dukun kan bisa bikin masalah. Itu bedanya dengan belian. Kenapa dia disebut bubus mangkung? Sesungguhnya bubus ini bubus Bale Belik di sini karena dia bubus Jerowaru dulu. Pusakanya Jerowaru. Cuman karena lama di Mangkung, orang mengenalnya sebagai bubus mangkung. Padahal kalau sejarah awalnya ya, tapi karena mereka tidak banyak tahu, dia tidak tahu bahwa sumber bubus itu adalah di sini. Cerita dari awal dulu dari buyut saya, kemudian papuk saya, yang seingat saya Papuk Laji namanya, papuk saya itu yang megang. Kemudian seharusnya turun ke ayah saya, tetapi karena ayah saya menghindar selalu dan dia delegasikan kepada saudara tuanya atas nama Inak Mutiara, maka beliau bude saya itu yang megang kurang lebih 40-an tahun yang megang. Nah, setelah bude saya ini meninggal, dititiplah di bibi di Jor namanya Kemangi. Tapi beberapa tahun, sekitar 5-6 tahun mungkin, beliau meninggal juga dan dibawa lagi kembali ke almarhum Pak D. Jadi suaminya dari almarhumah Bude yang tadi megang selama 40 tahun itu. Tidak lama kemudian beliau meninggal, dipegang lagi sama misan saya di sana, namanya Ahmad Hanafi. Sejarahnya kenapa dia pulang ke Jerowaru niki pada saat almarhum orang tua saya sakit,
Nah Pak D yang di Erot itu di Surelalem di makamnya almarhum Tuan Guru Subawah itu sering bermimpi bahwa dia harus membawa batu bubus itu pulang ke Jeroaru gitu kan. Nah sehingga dibawalah batu bubus ini pulang ke Jeroaru. Saya sempat bertanya pada Pak D itu, Pak D, ini mau diapain batu bubus ini? Mau dibawa pulang ke Erot atau dikembalikan ke Tutu? Nah saya dimarahi, mau dibawa kembali kemana? Biarkan di sana tempat asalnya, karena memang tempat asalnya dulu adalah di tempat rumah Tiang Niki. Sebenarnya Tiang sendiri tidak siap untuk memegang bubus ini kan, karena apa? Saya ini orangnya luntang lantung lah begitu kan, tetapi akhirnya tidak tahu bagaimana ceritanya kok harus saya begitu kan, dia ngenteng di saya. Saya coba menyerahkan kepada ibu saya bilang kan, Ina, Sida tidak pernah dicerai sama bapak saya, tetapi Sida ditinggal mati. Pegang sudah Sida dulu, sementara saya siap, saya bilang gitu kan. Tapi ternyata tidak kuat juga. Saya pegang saja Niki 6 tahun, 8 tahunan. Terus dipegang sama Misan itu sekitar 4 tahun. Dipegang lagi sama Bibi itu sekitar 6 tahun. Dipegang sama almarhumah Bu D itu 40-an tahun. 40-an tahun lah begitu. Kemudian oleh almarhumah Papu Laji saya itu 25-an tahun kurang lebih. Kemudian dipegang lagi sama saudara Papu saya namanya Papu Rumesah itu 20-an tahun. Dipegang lagi sama baluk saya itu mungkin 30 atau 40 tahun, saya kurang tahu. Lagi dipegang sama buyut saya namanya Raden Abdul Samad, ceritanya orang, tapi Abdul Samad lah gitu. Dipegang nggak tahu berapa tahun. Selanjutnya ayah dari Abdul Samad ini namanya Nur Alim, dia juga saya tidak tahu berapa tahun dia megang. Kemudian ayah dari Nur Alim ini namanya Nur Ali, juga saya tidak tahu apakah ketika itu dia sudah menggunakan bubus mangkung ini atau tidak, karena kami tidak punya catatan. Namun bahan-bahan yang niki yang wajib itu ada untuk begili itu kan bubus gitu niki kan. Dasarnya adalah beras sengeh, beras parilase, yakni beras wangi, sak putih dulu lagi niki. Ada beberapa macam beras wangi niki kan, arak sak buntung kadang-kadang kan, pari gabah niki pun ada yang wangi, tapi niki yang dipakai untuk bubus mangkung niki adalah parilase, pari sengeh sak berbulu putih. Namun dek narak pare putih sak berbulu asal lino. Nah baru untuk kadu pare sak sengeh niki. Dua-duanya niki dipakai, pokoknya sak berbulu putih. Sedangkan pare kumah walaupun sengeh karena dia pirang, dek untuk kadu dia bubus niki. Nah itu pertama pare nih dulu kan. Nah selanjutnya ya tepung, terus ditambah rempah-rempah siup niki kan, mensui, babak lawang, kembang teruna semalam niki, terus inang kunyi, seko hadas niki kan. Siup niki kan ada yang memang sudah ada di sana yang temukan secara turun temurun. Arak saat terbeli setiap saat orang datang niki dia harus bawa itu. Namun kebetulan di narak di Ceraken, daun habis di Ceraken. Nah saat tahun terbeli niki terjauh adalah mensui, babak lawang, kembang teruna semalam, seko, adas, inan kunyi. Nah niki sak kewajiban ya jauh niki. Kadang-kadang lah untuk ketahuan kakak aneh beliang, itu yang kita siapkan di sini. Tetapi itu wajib ya ada itu. Nah selanjutnya sisanya nih saya ambil dari isin Ceraken niki yang memang
sudah ada yang temukan secara turun-temurun, dipakai secara turun-temurun. Yang saya dapat sebutkan ya ada 2 arak akah bunut dari ke kance bak jeliman putih. Oh, hari ibu, hari guru. Lu beneran itu. Kalau rasa pedang makan apa sih dah kan ya? Nah, ini maju ke lumayan. Nah, dapat ya mas. Dapat langsung. Bubus niki kan memang arak 2 macam, arak sak putih, arak sak kuning. Tapi niki sebenarnya dia pasangan niki hari pasangan. Jadi bubus kuning niki hanya nanti dia ditambah dengan inang kunyit niki. Inang kunyit niki sebagai penanda bahwa ini nanti yang kuning niki akan dibuat depeng tanda pia, dibuat pipih.
Nah, sehingga pada saat waktu sagili niki prosesnya disatukan dulu semua tepung niki. Segili jari bubus putih, nawan sak jari bubus putih niki keseluruhan baru dibagi, kira-kira bagi 2. Nah baru yang sebagian niki dicampur dengan inang kunyi itu. Tapi tetap ini satu paket dia, ndeng kanggo tekadu sak putih doang atau sak kuning doang. Nah, jadi makna filosofinya yang putih niki mewakili mani laki-laki, oh ini kan. Nah, sak kuning niki adalah ovum atau mani perempuan niki. Nah, disatukan nanti ini kita pasangan. Nanti 6 pituk tolang sak putih nih, 6 pituk tolang atau 5-6 tolang sak kuning. Tepesopo lek jaim bubus niki tegaur baru dekadu digoreng bubus. Nah, jari kan wasa ia jari bahan bubus, maka dia harus melengkapinya dengan andang-andang. Nah, andang-andang lamun begili niki 2 andang-andang. Andang-andang sak jari andang-andang penggili niki 1 paket. Biasa berisi dari ke beras, terus kepeng beratakan, terus benang setuken, terus lekok niki ndek salekok begeleng niki lalu bertengger. Demikian juga buaan harus bertengger niki. Nah niki dia tahu ente petokon lalu mangkok sak jari sak berisi tepung jari bahan bubus niki. Nah terus andang-andang sak kedua niki berisi dari ke andang-andang lek bawa dulu lengkap di sana kan beras andang-andang, terus kepeng dait benang lekok buat nih dah lengkap dari ke benang setukan. Nah kedua niki andang-andang bawa di tandang-andang atas niki berdua doang anak andang-andang niki ala kadarnya lah begitu kan. Sampai pun keikhlas ndek kanggo seorang belian nentuang harus semeni kan selawat ndek kanggo tertentuang si belian niki kan. Kira sauning janji ikhlas nu dia sin isi laun niki. Sa pengetahuan tiang andang-andang niki adalah sebagai syarat bukti kesungguhan seorang dengan saya datang merawat niki entah saya lalu bait oat lah marak niki kan ya bait oat. Nah dan di dalam bubus mangkung niki syaratnya adalah andang-andangnya harus seperti tadi khusus jarin kan harus 2 kan. Ada andang-andang penggili, ada andang-andang pengatar. Kadang-kadang namun janji lain niki kadang-kadang berbentuk ya kejauh manuk ya kejauh manuk dulang bekudung si manuk pun ya niki janji lainnya. Kadang-kadang niki lamun datang meton jari. Untuk kegiatan pengobatan alternatif, masyarakat kami di Jero Waru masih sangat-sangat kuat kepercayaannya. Kenapa mereka masih begitu kuat kepercayaannya? Karena memang terbukti ada dampak dari kegiatan pengobatan alternatif itu ya, seperti misalkan bebubus itu tadi. Ya, banyak seperti penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis yang harus operasi misalkan kayak ambeien, terus ginjal. Itu setelah mereka berobat ke dokter, kemudian vonis begini-begini oleh dokter, akhirnya mencari alternatif mungkin karena keyakinan yang kuat dari warga kami. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan kesembuhan lewat cara bebubus, lewat cara besembe, lewat cara ini pengobatan-pengobatan tradisional yang masih ada di masyarakat kita. Kalau ditanya tentang siapa yang diobati dengan bubus mangkung ini, siapa saja dengan penyakit yang kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti, tetapi dia yakin bahwa dia akan sembuh dengan syarat bubus mangkung ini. Contoh kasus beberapa saat yang lalu ada orang kok sakit ambeien tidak bisa masuk ke rumah sakit, terus mau dioperasi tidak berani, akhirnya dia coba, saya terlalu lama lupa bubus mangkung, saya mau coba. Begitu dia coba, alhamdulillah masuk ambeiennya dan sampai sekarang tidak kambuh-kambuh dan dia datang begili bubus mangkung. Ada itu balik berpindah juga ti ibu makan tamu itu iya lah siapa iya lah sakit kian kanya
Lalu juk dokter dia ada penyakit dilian, piro dilian, ini nengah malam nunggat, ngeliatin nengah malam kelampak. Perlu dengan ini. Kubaran satu ceduan dia wah ngelet dia nantangan. Di sekolahan bareng ngelet sepi yang patang. Dia nasi diri marali perlu dia nini kadang dia. Lalu tu bawa pengantung bobos ni. Ia lekat menengkah karena ni. Ngahungkat malik. Ini nah teran si bobos mangkung kedar nah. Kedar nah dalu jauh bobos langsung seolah tahu terus sekolah. Saya nggak isi kewahdai aku tu Malaysia kan. Sak cara untuk lebih dan terdai tu Malaysia sak uang Taipei ne. Sak lintu berwarja biasa kamar sakit doang lain teka. Lagu ini salah. Ira di klinik di terjauh si togeng kok. Ndara. Dimilih. Andin de iya syarat. Nintane si bubus mangkung. Jam jalan entah kamu jam. Aneh lamun iya sak pemilik soal bubus mangkung si sehat. Nah iya pok sembe dik si tanah. Nah bame kuah sembe dik si tanah bara tersuruh pudingnya dia. Terus mai peninduk pemirem terus sehat. Nah aning kuah ule ojok kelompok. Iya dok lalu begili biaya biasa ndek berat. Ampun ndek nendah saya ngeri lalu. Daripada naik berawat ke rumah sakit kan makan biaya. Jarang coba andang-andang kalau ada 20 ke. Jari wah. Daik beras apun kan. Ya harapannya ke depan adalah bagaimana bubus mangkung ini lestari secara turun-temurun dan generasi sekarang ini adalah bagaimana masyarakat paham bahwa metode pengobatan dengan bubus itu ada dan masih eksis sampai sekarang. Kenapa ini harus lestari? Karena ini sudah terlanjur ada digunakan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kita terhadap leluhur dan masyarakat yang menggunakan terutama karena ini adalah peninggalan keluarga kami. Saya harus menghargai leluhur kami. Dengan cara lain mungkin kami tidak mampu menghargai leluhur kami hanya dengan memelihara batun bubus dan fungsinya ini barangkali dengan cara itu saya menghargai leluhur kami selain doa-doa. Andaikan bubus mangkung ini tidak dibutuhkan lagi, mungkin saya bisa membuatkan pojok museum untuk batun bubus mangkung ini di ruangan kami. da 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 da